Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyudin, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam, dari bayi yang ditinggalkan di padang pasir bersama ibunya, Siti Hajar, hingga menjadi seorang nabi yang mulia. Perjalanan hidup Ismail penuh dengan mukjizat dan ujian iman. Kisah ini tidak hanya menarik untuk kita pelajari, tetapi juga mengandung banyak hikmah dalam relevan hingga saat ini. Awal mula kelahiran Nabi Ismail alaihissalam ialah ketika Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, belum dikaruniai anak. Atas dorongan Siti Sarah, Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar yang kemudian mengandung dan melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam tidak hanya membawa sukacita, tetapi juga menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi ke sebuah lembah yang tandus, yaitu Mekah yang saat itu belum berpenghuni. Di lokasi yang sekarang menjadi Masjidil Haram, unta Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti, menandai akhir perjalanan. Di tempat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar bersama putranya, dengan hanya membawa sedikit persediaan makanan dan minuman. Lingkungan di sekitarnya sangat tandus, tanpa tanaman, tanpa air mengalir, hanya batu dan pasir kering yang tampak sejauh mata memandang. Di sana Siti Hajar diuji dengan kesabarannya ketika dia dan anaknya merasa kehausan karena tidak ada air. Dalam kondisi terdesak ini, dengan keimanan yang kuat, Siti Hajar datang dan menuntun air Zam-Zam memancar dari tanah dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mencatat kisah Hajar yang bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah dalam surah Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hazzal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyattawwa fabihima, faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Kemudian perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Cerita ini bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, di mana ia diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu sudah memasuki usia remaja. Sebagai seorang hamba yang taat, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sangat berat hati, namun ia berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia memberitahukan perintah ini kepada Nabi Ismail alaihissalam, putranya menunjukkan keimanan yang luar biasa, dengan rela menerima nasibnya sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah kesetiaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terhadap perintah Allah tertulis dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fa anzur ma tara. Qala ya abati
af'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika tiba saatnya untuk melaksanakan perintah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam ke tempat yang telah ditentukan. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji ketaatan mereka dan menghentikan Nabi Ismail alaihissalam, menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor hewan. Perintah ini menunjukkan ketaatan mutlak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi asal muasal dari ibadah kurban yang dilakukan umat Islam hingga sekarang. Kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Beberapa tahun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di Makkah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kembali ke Makkah. Ketika tiba di sana, Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan bahwa Nabi Ismail alaihissalam telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan taat. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan perintah kepada mereka berdua untuk membangun sebuah rumah ibadah yang akan menjadi pusat tauhid, yaitu Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh ketulusan dan pengabdian memulai pembangunan Ka'bah di lokasi yang sekarang dikenal sebagai Masjidil Haram. Mereka bekerja bersama-sama mengangkat batu dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menentukan posisi yang tepat, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai membangun pondasi Ka'bah. Kemudian ia meminta bantuan Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari batu yang terbaik yang akan dijadikan tanda bagi umat manusia. Nabi Ismail alaihissalam bertemu dengan malaikat Jibril yang memberinya sebuah batu hitam yang kini dikenal dengan Hajar Aswad. Dengan gembira Nabi Ismail alaihissalam segera membawa batu tersebut kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu bahagia hingga mencium batu tersebut berulang kali. Setelah meletakkan batu tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar banyak yang datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Doa mereka dikabulkan oleh Allah dan kunjungan ke Mekah untuk menunaikan haji menjadi bagian dari rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Jejak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah dikenang dengan nama Maqam Ibrahim. Setelah itu, kenabian Nabi Ismail sebagai putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan akhlak yang mulia. Nabi Ismail alaihissalam dianugerahi tugas kenabian oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghargaan atas kesetiaannya dalam mendampingi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyiarkan ajaran Islam. Sepanjang hidupnya, Nabi Ismail alaihissalam membimbing suku Amalika di Yaman dan menghabiskan lebih dari 50 tahun masa kenabiannya untuk menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum musyrik, mengajak mereka memeluk agama Islam dan mencapai keberadaan Tuhan yang Maha Esa, mempercayai keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Berkat perjuangannya, ajaran Islam menyebar merata di negeri Yaman. Kemudian wafatnya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah sebagian besar masyarakat Yaman memeluk Islam, beliau kembali ke Makkah. Nabi Ismail alaihissalam wafat pada 1779 sebelum Masehi di Makkah.
Arab Saudi pada usia 137 tahun. Setelah meninggal, Nabi Ismail alaihissalam dimakamkan di dekat makam ibunya. Setelah kepergiannya, tugas dakwah yang telah dirintisnya dilanjutkan oleh putra-putrinya, yang kemudian bermigrasi ke berbagai wilayah di Jazirah Arab dengan tujuan menyebarkan agama. Itulah sejumlah kisah Nabi Ismail alaihissalam singkat dari lahir sampai wafat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang terkandung dari cerita kisah Nabi Ismail tersebut. Saya akhiri. Dengan tema pentingnya untuk mempelajari Public Relation. Pada saat saya mempresentasikan, Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Cukup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.